Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silva Zahra dengan NIM 2335103395 dari kelas 4E. Tujuan saya membuat video adalah untuk memenuhi tugas pertemuan 9 pada mata kuliah pemrograman berbasis komponen yang diampu oleh Bapak Rizky Fadila, di mana instruksi tugasnya adalah yang pertama menjelaskan komponen dan relasi antar komponen, lalu yang kedua membuat live coding tutorial mengenai komponen dan antar relasinya. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen dan relasi antar komponen. Yang pertama ada komponen. Pengertian komponen adalah unit bangunan dasar dalam aplikasi Vue.js atau bagian kode independen dan dapat digunakan kembali yang mengkapsulasi HTML, CSS, dan logika JavaScript. Setiap komponen biasanya memiliki yang pertama ada template, menentukan bagaimana komponen akan ditampilkan di layar HTML. Yang kedua, script, yaitu mengandung logika JavaScript yang mengontrol perilaku komponen. Yang ketiga ada style, menentukan gaya CSS untuk komponen tersebut. Selanjutnya, komponen induk dapat merender komponen lain dalam templatenya sebagai komponen anak. Untuk menggunakan komponen anak, pertama-tama kita perlu mengimpornya. Dapat dilihat pada layar tampilan, ini merupakan sintaks bagaimana kita perlu mengimpornya. Kemudian kita dapat menggunakan komponen dalam tempat sebagai child.com. Lalu yang kedua ada props. Pengertian props adalah cara untuk meneruskan data dari komponen induk ke komponen anak. Props memungkinkan kita untuk mengkonfigurasi perilaku dan tampilan komponen secara dinamis. Dapat dilihat di sebelah kiri ini merupakan komponen induk. Lalu yang di sebelah kanan ini merupakan sintaks dari props itu sendiri. Lalu yang ketiga ada image. Pengertian image adalah cara untuk mengirimkan data dari komponen anak ke komponen induk. Komponen anak menggunakan metode image untuk memicu suatu event, dan komponen induk dapat mendengarkan event tersebut menggunakan direktif VON. Nah, dapat dilihat juga di sebelah kiri ini merupakan komponen utama, lalu di sebelah kanan ini merupakan sintaks dari image tersebut. Lalu yang keempat ada slots. Pengertian slots adalah cara untuk memasukkan konten dari komponen induk ke dalam komponen anak. Pada komponen anak, ia dapat merender konten slot dari induk menggunakan slot elemen sebagai outlet. Konten di dalam slot outlet akan diperlakukan sebagai konten fallback. Konten akan ditampilkan jika induknya tidak meneruskan konten slot apapun. Dapat dilihat juga pada tampilan yang di sebelah kiri ini merupakan komponen utama, lalu yang di sebelah kanan ini merupakan sintaks dari slot tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada materi relasi antar komponen. Selanjutnya, saya akan membuat video tutorial live coding mengenai materi tersebut. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membuat file project-nya terlebih dahulu dengan mengetikkan npm create lalu nama file project-nya, yaitu tugas 9. Di sini kita pilih framework-nya adalah Vue dengan varian JavaScript. Lalu kita cd tugas 9. Lalu kita ketikkan npm install. Nah, lalu kita bisa ketikkan kode spasi titik. Maka akan otomatis beralih pada Visual Studio Code yang kita punya. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membuat komponen utamanya terlebih dahulu, yaitu dengan nama todolist.view. Ini merupakan komponen utama atau parents komponen. Lalu saya juga akan membuat komponen anak atau child komponennya dengan nama to do item
view. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membuat codingan mengenai komponen, props, image, dan juga slot. Di sini saya akan membuat codingan pada bagian komponen utama atau induk komponennya, yaitu pada to-do list. Lalu selanjutnya di sini kita bisa membuat bagian scriptnya. To-do item view, tapi di sini saya belum membuat pada bagian to-do itemnya.
kita buat belajar pemrograman. Kita bisa kopikan lagi. ID 2 ini bisa kita buat mengerjakan tugas dan yang ketiga mungkin kita bisa membaca buku. Kita bisa mengetikkan metode. Lalu selanjutnya di sini saya akan sedikit memberikan style pada codingan ini. Nah, ini merupakan codingan awal pada bagian komponen utama. Selanjutnya saya akan membuat codingan pada bagian to do item, yaitu pada komponen anak.
Langsung saja pada bagian to do item, yaitu kita bisa mengetikkan template di kelas card text name, subname-nya adalah text detail, button on click, remove text, hapus. Lalu kita buat pada bagian script-nya. Wraps text object text this emits remove text Lalu juga di bagian to do item saya akan menambahkan sedikit style lalu marginnya x, border radiusnya 8px, shadow x. Nah, berikut merupakan codingan pada bagian komponen anak, yaitu to do item. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membuat codingan pada bagian app view-nya, yaitu untuk mengimport to do list-nya.
template. Baiklah, ini codingan pada bagian app.view-nya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum kita melihat hasil dari codingan ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan components. Components adalah bagian yang dapat digunakan kembali dalam aplikasi. Pada codingan yang telah saya buat, to-do-list.view dan to-do-item.view merupakan komponen. Jadi, to-do-list.view merupakan komponen utama atau parent komponen. Lalu, to-do-item.view merupakan komponen anak atau child komponen. Lalu selanjutnya pada bagian props, props digunakan untuk mengirim data dari komponen parents atau komponen induk ke komponen child atau ke komponen anak, yaitu to-do-list.view mengirimkan data tugas atau objek test ke to-do-item.view melalui props. Nah, dapat dilihat ini merupakan tampilannya, dan to-do-item.view menerima props dengan mendeklarasikannya seperti tampak pada tampilan berikut. Selanjutnya pada emits digunakan untuk mengirim event dari komponen child ke komponen parent. Di to-do item, saat tombol hapus diklik, event dikirim ke to-do-list.view. Nah, ini merupakan sintaks dari tombol hapus. Selanjutnya, methods-nya yaitu pada emits, ini merupakan sintaks pada emits-nya. Lalu di to-do-list.view, event remove test ditangkap dan tugas dihapus. Dapat dilihat ini merupakan methods atau sintaks dari to-do-list.view saat remove test ditangkap dan tugasnya dihapus. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu pada bagian slots. Slots memungkinkan komponen parent mengirimkan konten khusus ke komponen child. Di to-do-list.view, konten dikirim menggunakan slots. Dapat dilihat pada bagian ini merupakan bagian sintaksnya. Lalu pada to-do-item.view, slot digunakan untuk menampilkan isi dari parents. Dapat dilihat ini merupakan sintaks dari swap pada komponen child atau komponen anak. Baiklah, kesimpulannya adalah yang pertama, komponen to-do-list.view dan to-do-item.view digunakan untuk membangun tampilan. Lalu props merupakan data tugas dikirim dari to-do-list.view ke to-do-item.view. Lalu pada emits, event remove text dikirim dari to-do-item.view ke to-do-list.view. Lalu pada slots, konten tambahan status tugas dikirim dari to-do-list.view ke to-do-item.view. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk merunning untuk melihat hasil dari codingan yang setelah saya buat. Nah, maka tampilan dari codingan tersebut akan muncul sebagai berikut. Dan ini bisa kita klik untuk dihapus. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.